sebagaimana yang telah kita maklumi bahwa amal itu ada dua macam. Yang pertama adalah mewujudkan satu cara atau kaifiyah, dan amal yang kedua adalah meninggalkan cara-cara tertentu. Jadi apabila demikian, hakikatnya yang disebut amal bukan hanya sekedar mewujudkan satu cara, tapi meninggalkan satu cara pun itu sedang beramal. Jadi apabila satu saat ada dua orang melakukan pekerjaan yang berbeda, dua-duanya bisa dapat pahala. Yang satu mewujudkan sholat, yang satu lagi meninggalkan sholat. Dua-duanya dapat pahala. Bahkan hemat saya, yang lebih mudah itu adalah yang meninggalkan sholat. Karena yang meninggalkan sholat itu tidak terikat oleh dengan tata cara. Harus seperti apa meninggalkan sholat itu? Tidak ditentukan, boleh sambil duduk, sambil berbaring, pokoknya meninggalkan sholat. Yang jadi masalah itu adalah yang tidak sholat itu. Jadi yang satu dapat pahala karena melakukan sholat, yang satu dapat pahala meninggalkan sholat, yang satu dapat siksa karena meninggalkan sholat. Kemudian ada lagi orang yang tidak sholat bisa masuk kepada kategori dosa, dan ada juga yang tidak sholat termasuk kategori kufur. Kenapa dia dikatakan dosa? Bahkan istilahnya itu fasik. Karena dia itu adalah orang Islam. Kenapa tidak dosa? Karena dia bukan Muslim. Mangga pilih ya teman. Mau dosa atau mau tidak dosa? Kalau tidak dosa artinya sudah di luar Islam. Jadi orang kafir mah kalau tidak sholat tidak dosa. Yang dosa mah orang Islam kalau tidak sholat. Nah, yang mewujudkan ataupun yang meninggalkan satu pekerjaan, dua-duanya itu dituntut oleh dalil. Yang pertama, apabila yang berhubungan dengan masalah ibadah mahdhah, maka orang ini dituntut dalil dari segi mewujudkan amal. Tetapi yang berhubungan dengan masalah muamalah, maka dia dituntut dalil itu dari segi meninggalkan amal. Kenapa? Karena demikianlah ketentuannya.
yang berhubungan dengan masalah-masalah ibadah makhluk kan pernah kita bahas. Taklifnya, tuntutannya itu adalah al-amru, perintah. Sedangkan yang berhubungan dengan masalah muamalah, taklifnya itu adalah larangan, an-nahyu. Nah, ketika pada satu saat yang satu dituntut mewujudkan, yang satu dituntut meninggalkan, ini dua-duanya amal. Tetapi pada satu saat dia mau tidak mau akan teralami. Dari satu sisi artinya sulit melaksanakan tuntutan, dan dari sisi yang lain terpaksa melanggar yang dilarang. Maka ini istilahnya berbeda. Yang satu masyaqqah, yang satu darurat. Biasanya kalau di kita diingkatkan sama. Kenapa sholat sambil duduk? Darurat. Itu mah bukan darurat, tapi itu masyaqqah. Sulit sambil berdiri. Makanya boleh sambil duduk. Jadi menunjukkan bahwa yang boleh sholat sambil duduk itu yang wajib sambil berdiri. Sekali lagi Pak, kalau salah tangkap. Yang boleh sholat sambil duduk itu adalah yang wajib sambil duduk. Yang boleh makan daging babi itu, yang haram makan daging babi itu. Yang boleh makan daging babi itu, yang haram makan daging. Kalau tidak haram tidak akan boleh ke sana. Justru boleh itu karena tadinya haram itu. Saya ambil contoh. Kalau dokter boleh melihat orang, dokter boleh melihat orang. Tapi ketika saat memeriksa pasien, dokter ini boleh melihat tuh yang boleh itu yang haram itu. Nah, barangkali ini sebagai bahan sehingga nanti pada satu saat kalau ada masalah yang berhubungan dengan muamalah, yang berhubungan dengan masalah ibadah, itu batasannya. Kalau ibadah mah ada dalil, tidak ada. Itu selamanya demikian sejak zaman para sahabat, sejak zaman Rasulullah. Nah, kita perhatikan beberapa dalil di sini. An Abi Thalibin Al-Hamnad, dari Abi Thalib Al-Hamnad qala, berkata, syahidtu Anas bin Malik, saya menghadiri Anas bin Malik ketika menyolati sholat ala janazati rajulin, ketika menyolati jenazah seorang laki-laki. Di sini diungkapkan dengan kata syahid itu, bukan ro'a itu. Kalau ro'a itu artinya lalajo itu, melihat. Tapi kalau syahid itu bisa artinya dia turut hadir dalam sholat itu. Syahidu ma'a Rasulillah Ghazwata Badrin. Bukan saya menonton Rasulullah perang Badar,
tapi saya turut perang Badar dengan Rasulullah. Itu diungkapkannya dengan kata syahidah. Kita buat perbandingan lagi dalam Quran. Faman syahida minkumus syahra. Apa akan diartikan barang siapa yang menyaksikan? Tidak. Faman syahida minkumus syahra, siapa yang ada pada bulan itu, pada bulan Ramadan itu di tempat sendiri, falyasumhu, maka dia wajib pada bulan Ramadan. Makanya kesananya dijelaskan, paman kana minkum maridun, barang siapa yang sedang sakit meskipun ada di tempat sendiri, paman kana minkum maridun au ala safarin, atau berada dalam keadaan safar meskipun sehat. Nah, jadi kalau yang tadi mah, yang pertama, barang siapa yang ada di tempat sendiri dalam keadaan sehat, maka wajib saum pada bulan Ramadan. Oleh karenanya, orang yang sengaja membatalkan saum di tempat sendiri tanpa sebab, itu tidak ada qada dan tidak ada fidyah, yang ada tobat. Faqoma inda roksihi. Beliau, maksudnya Anas, berdiri di arah kepalanya, di arah kepala mayit, di arah kepala jenazah. Setelah selesai, kemudian datang lagi. Falamma rufi'at, maka ketika diangkat jenazah itu, utiya bi janazati imra'atin, didatangkan jenazah seorang perempuan, fasalla 'alaiha faqama wastaha, kemudian beliau pun menyolatinya dan berdiri di arah kepalanya. Nah, ini barangkali yang jadi perhatian Abi Ghalib Al-Hannaf itu dari segi berdirinya, bukan dari segi mengangkat tangan, bukan dari segi kaifiyah salat jenazah, tetapi kaifiyah berdirinya. Kenapa? Ketika mayit atau jenazah laki-laki di sini berdiri, kenapa ketika jenazah perempuan di sini berdirinya? Ini yang jadi pertanyaan. Wa fina al-ala ibnu Ziyadin. Nah, di antara kami ada Al-Ala bin Ziyad. Falamma rawah tilafat qiyamihi ala rajuli wal mar'ati, maka tatkala dia melihat perbedaan berdirinya dalam menyolati jenazah laki-laki dan jenazah perempuan, qala, dia berkata atau berkata, ya Aba Hamzah. Nah, ini adalah kunyah dari Anas bin Malik. Ya Aba Hamzah, hakadha kana Rasulullah yaqumu minar rajuli haitsu kunta wa minal mar'ati haitsu kunta. Qala na'am. Hei Aba Hamzah, apakah begitu keadaan Rasulullah berdiri pada jenazah laki-laki dan jenazah perempuan sebagaimana yang engkau kerjakan? Beliau menjawab, nah. Nah, di sini barangkali menunjukkan bahwa yang mewujudkan amal dituntut dalil. Jadi tidak begini. Mana dalilnya yang melarang saya baca usuli?
Mana dalilnya yang melarang saya baca usul? Esa itu dalilnya. Dalil yang melarang baca usul itu karena tidak ada dalil. Itu kan jadi alasan. Mana dalilnya yang melarang bahwa saya tidak boleh membaca usul ketika akan sholat? Itu dalilnya. Dalilnya tidak ada dalil. Dengan tidak ada dalil menunjukkan itu dilarang. Kenapa? Kalau sebelum ada dalil justru itulah sunnah. Ini seperti jawaban sahabat Anas bin Malik yang berhubungan dengan salat jenazah. Jadi kalau dalam bahasa kita, wahai Aba Hamzah, apakah ada dalilnya engkau melakukan seperti ini pada jenazah laki-laki dan pada jenazah perempuan? Iya, ini dalilnya dari Rasulullah. Kenapa? Karena beliau menjawab dengan na'am karena sudah terkandung dalam pertanyaan. Hakadha kana Rasulullah yaqumu minar rajuli haitsu kunta wa minal ar'ati haitsu kunta. Itu adalah dalil bahwa yang dilakukan oleh Anas itu adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Makanya diungkapkan hanya dengan jawaban na'am. Nah ini barangkali cara Rasulullah menjawab demikian. Jadi tergantung siapa yang menjawab, yang bertanya. Kemudian bagaimana caranya bertanya. Makanya Rasulullah ketika menjawab pertanyaan itu bermacam-macam. Sewaktu-waktu cukup dengan na'am. Sewaktu itu cukup dengan la. Tetapi dalam kesempatan lain Rasulullah menguraikan begitu panjang jawabannya itu. Satu saat pernah ditanya. Pertanyaannya satu, tapi jawabannya dua. Nah inilah kearifan Rasulullah. Kenapa beliau menjawab dua? Nah, karena Rasulullah paham. Agar orang ini jangan bertanya lagi nanti. Kalau teralami seperti yang dialami yang ditanyakan kepada beliau. Ya Rasulullah, boleh saya berwudu dengan air laut? Kan pertanyaannya itu, berwudu dengan air. Tapi jawabannya dua. Jawabannya apa? Tahuru ma'u. Laut itu suci airnya. Al-hilu maitatuhu. Padahal ini tidak ditanyakan al-hilu itu. Masalah bangkai laut oleh sahabat itu tidak ditanyakan. Hanya Rasulullah arif. Kalau sekarang kehabisan air, tidak mustahil nanti akan kehabisan makanan. Biar jangan bertanya lagi dihilangkan jamaah takdim. Begitu cara Rasulullah menjawab pertanyaan. Makanya sewaktu-waktu ada sahabat yang tidak dengar arti Rasulullah itu. Sebetulnya bukan Rasulullah yang tidak paham. Itu kanan sebabnya terdelmi gitu. Hanya telawe mikirnya itu. Nah, para hadirin, itu yang pertama. Yang kedua, An Ammarin Maulal Haq bin Naufal. Dari Ammar Maulal Haq bin Naufal. Yang dimaksud dengan maula itu adalah orang yang dimerdekakan. Jadi Ammar ini dimerdekakan oleh Al-Haq bin Naufal. Nah nanti
ketika terjadi memerdekakan hamba sahaya, akan timbul akibat-akibat hukum lainnya. Dari segi apa? Dari segi warisan. Orang yang memerdekakan hamba sahaya itu adalah pada satu saat bisa mendapatkan warisan dari hamba sahaya yang dimerdekakan olehnya. Apabila hamba sahaya itu tidak mempunyai ahli waris. Jadi kalau Ammar ini tidak punya ahli waris sama sekali, maka kemudian dia punya kekayaan, maka kekayaannya itu jadi milik Al-Harth bin Naufal, karena beliaulah yang merdekakan. Seperti Siti Aisyah memerdekakan Barirah, maka kata Rasulullah, engkaulah nanti ahli waris ini. Engkaulah yang berhak untuk menjadi maula. Kenapa? Karena engkau yang memerdekakannya. Nah, di sini dikatakan hadarat janazatu sobiyyin wa mra'atin. Faquddimas sobiyyu mimma yalil qauma. Maaf, ini terjemahannya salah. Itu bukan saya menghadiri. Itu terpengaruhi oleh hadis yang di atas. Telah datang jenazah bayi dan perempuan. Jadi maaf, agar diganti itu terjemahannya. Datang, ada, atau hadir, itu dihadirkan, itu. Tentu bukan jenazahnya yang hadir itu. Yang hadir itu yang membawanya. Faquddimas sobiyyu mimma yalil qauma. Kemudian jenazah bayi disimpan di depan orang-orang. Artinya yang akan menyolati itu. Wa wudi'atil mar'atu wara'ahu. Dan jenazah perempuan di belakang bayi itu, di belakang jenazah bayi. Nah, ini kasusnya. Kalau di atas kan nuntut itu jenazah laki-laki dulu, setelah selesai baru jenazah perempuan. Tetapi kalau bersamaan ada jenazah laki-laki dan jenazah perempuan, bagaimana caranya? Jenazah laki-laki di depan, disimpan di depan. Kemudian nanti jenazah perempuan di belakangnya. Maka imam berdiri di arah kepala mayit. Kenapa? Karena yang di depan disimpan di depan adalah jenazah laki-laki. Wa fil qaumi Abu Sa'idin Al-Khudri wa Ibnu Abbas wa Abu Qatadah wa Abu Hurairah. Di antara yang hadir ada Abu Sa'id Al-Khudri, Ibnu Abbas, Abu Qatadah dan Abu Hurairah. Fasa'alahum an dzalika. Dia bertanya kepada mereka tentang hal itu. Faqalu, mereka semuanya menjawab, as-sunnatu, itu adalah sunnah Nabi. Jadi maksudnya yang dilakukan seperti pada zaman setelah Rasulullah tidak ada, maka itu pula yang pernah dilakukan pada zaman Rasulullah. Nah, ini menjadi dalil peristiwa ini setelah Rasulullah tidak ada. Faqalu as-sunnah. Nah, apabila demikian halnya, jelas sekali
bahwa yang dimaksud dengan sunnah itu diantaranya adalah yang berhubungan dengan pekerjaan, yang berhubungan dengan pekerjaan Nabi, bukan hanya sekedar sabda Nabi, tetapi fi'lun Nabi, qaulun Nabi, atau takrirun Nabi. Adapun setelah Nabi tidak ada, itu tidak dikatakan sunnah. Tidak dikatakan sunnah. Karena sunnah itu berarti bahwa pekerjaan itu adalah dilakukan oleh Rasulullah. Nah, ini pun menunjukkan bahwa yang mengerjakan, yang mewujudkan satu pekerjaan dituntut dalil yang berhubungan dengan masalah ibadah. Yang ketiga, an Aisyah annaha qalat, dari Aisyah bahwasanya dia berkata, lamma tuwfiya Sa'd bin Abi Waqqas, tatkala Sa'ad bin Abi Waqqas wafat, adkhulu bihil masjidah, mereka memasukkannya ke masjid, hatta usolliya alaihi, sehingga saya menyolatinya. Maksudnya Aisyah. Aisyah tidak usah keluar rumah, artinya tidak usah jauh-jauh. Karena kan dari kamar Aisyah itu langsung masuk ke mimbar masjid. Makanya hatta usuliya alaihi. Fa'ankaru dzalika alaihi. Mereka mengingkari hal itu padanya. Jadi ketika selesai Aisyah menyolatinya, seolah-olah para sahabat yang ada mengingkari pekerjaan Aisyah itu. Faqalat, maka hal ini Aisyah mengeluarkan dalil, wallahi, demi Allah. Nah, barangkali sumpah di sini, ungkapan wallahi di sini bukan hanya sekedar sumpah, tetapi itu litakkid, untuk menguatkan perkataan. Taukid. Jadi kalau ada orang pada satu saat seolah-olah kurang percaya, biasanya orang Arab menggunakan wallahi. Jadi ada beberapa kemungkinan ungkapan wallahi itu. Pertama, wallahi dalam arti sumpah. Tetapi ada juga wallahi bukan sumpah, tetapi taukid, untuk menguatkan omongan yang disampaikan. Seperti kan tukang dagang di Mekah itu selamanya membuat wallahi rahis, demi Allah murah itu. Itu bukan sumpah, itu ngarang dagang, ngarang yang belanja percaya itu. Jadi bukan sumpah itu mereka itu. Makanya ada jamaah haji nama sabar acenanya ditawar hom sareal 5 real. Puguin dagang teh apapun itu. Kenapa? Sabab nawarkeun 3 real, aya ditawar 5 real. Hom sareal dibikeun kudu dagang, dibayar dengan 3 real. Haji bohong cenah. Nah, bara hom sareal ternyawat tuh sakitu we sayang. Rupanya hom sareal haji nu ieu mah 3 real. Kalau hom orang Arab 5 real itu. Tak bisa sudah saja dengan gunakan bahasa Sunda itu. Dijamin ngerti. Kata orang Arab dengan orang Sunda pasea, yang ini menggunakan bahasa Sunda, itu menggunakan bahasa Arab, jalan itu. Itu pasea, yang menggunakan saha itu. Maka di sini Aisyah menggunakan kata wallahi bukan berarti sumpah, tetapi takkidul kalam,
menguatkan omongan. Laqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ibnai Baydha fil masjid Suhaili wa akhihi. Sungguh Rasulullah pernah menyalati dua anak Baydha di masjid, yaitu Suhail dan saudaranya. Nah, itu yang dimaksud mayit yang dua itu adalah Suhail dan akhihi, atau disebut juga ibnai Baydha. Seperti yang telah kita bahas dan bahas, bahwa jenazah muslim tidak boleh lama disemayamkan di rumah keluarga. Makanya di kita makan disemayamkan di pinah-pinah. Satu saat disemayamkan di sini, disemayamkan di kantor dan gede jasa, disemayamkan lagi di sini, pindah lagi, sampai berhari-hari baru dimayat. Sedangkan Rasulullah ternyata menyatakan bahwa jenazah muslim tidak boleh ditahan di keluarganya, artinya harus segera diuruskan. Nah, biasanya di kita yang paling utama keheulacan. Si bungsu belum datang. Kalau sudah datang kira-kiranya apa? Egis datang ke cerik sudah. Kayak nungguan cerik si bungsu. Jadi dalam hal inilah barangkali ketika saat itu di mana perasaan-perasaan perlu kita simpangkan. Dan yang seperti inilah yang dimaksud, dan antaranya yang dimaksud dengan jihad itu. Kenapa? Mengorbankan perasaan, mendahulukan agama dan keyakinan. Makanya di sini Rasulullah menggunakan bentuk perintah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil janazah, segeralah mengurus jenazah. Kenapa? Fa'in kanat sholihan, nah, jika jenazah itu adalah sholihatan, orang yang salih, qarabtumuha ila khairi, maka berarti engkau telah mendekatkan dia pada kebaikan. Artinya segera menerima kenikmatan di alam barzakh. Tetapi sebaliknya, wa in kanat ghairu dzalika, dan jika si mayit itu bukan orang yang saleh, fasyarrun tadaunaha bi qabikum, maka berarti kejelekan, keburukan yang engkau lepaskan dari pundakmu menjadi beban si jenazah ini. Jadi seolah-olah nambahan beban kepada jenazah yang buruk itu. Kenapa? Karena bagaimanapun dia orang yang syarrur, tetapi kalau sudah mengalami al-mautu sama dengan orang-orang yang iman. Tidak ada yang gaib. Nah, inilah barangkali yang satu melepas beban, yang satu menambahkan beban daripada orang yang hidup karena menahannya. Oleh karenanya, ya, dalam hal ini kita perlu memberikan pengertian kepada keluarga kita. Nah, timbul pertanyaan, kalau demikian, kenapa Rasulullah tidak segera dimakamkan oleh para sahabat? Yang jadi masalah inilah, ketika tidak ada imam, timbul masalah. Para sahabat itu berselisih pendapat. Mulai dari sejak memandikan. Apakah jenazah Rasul
ketika dimandikan itu harus mujarrodah, artinya harus ditelanjangi, dibuka pakaiannya atau tidak. Mulai sejak memandikan sudah timbul khilafiyah di kalangan sahabat. Kemudian setelah dimandikan, ketika menyolati jenazah Rasulullah, siapa yang akan jadi imam? Padahal belum ada imam. Baru 2 masalah itu sudah berkepanjangan. Dapat kita bayangkan, menyolati jenazah Rasulullah tidak ada yang berjamaah. Artinya munfarid. Itu berapa banyak sahabat Rasulullah itu? Kalau seorang ambil sebentarnya saja itu, seperti kita menyolati itu 5 menit seorang itu. Kalau 1000 jamaah artinya 5.000 menit gitu. Dapat kita bayangkan berapa. Sedangkan berapa ribu yang hadir saja waktu haji wada itu 1.000 orang lebih. Itu waktu haji wada. Jadi kalau bukan haji wada kan tidak semuanya orang ikut haji itu. Maka tentu akan lebih banyak lagi yang menyolati. Selesai menyolati, timbul lagi khilafiyah masalah. Di mana Rasulullah jenazahnya harus dimakamkan. Timbul lagi masalah. Kemudian harus bagaimana cara menguburkan mayat Rasulullah? Apakah seperti yang lain? Makanya menurut salah satu riwayat diterangkan bahwa dalam liang lahan Rasulullah itu pertama-tama pakai ubin dulu gitu. Semacam ubin, labinun gitu. Setelah itu pakai karpet. Nah, nanti bagaimana kalau jenazah kita termasuk seperti Rasulullah pakai karpet lagi? Pakai tembok dulu lihat. Padahal Rasulullah pernah melarang nanti jangan dibangun kuburan. Nah, inilah barangkali tidak bisa dijadikan termasuk sunnah kalau pengurusan Rasulullah sampai lama. Ada yang mengatakan 3 hari setelah wafat baru Rasulullah selesai dimakamkan. Kenapa? Ada alasan. Tetapi tetap berdasarkan sabda Rasulullah di mana beliau asri'u bil janazah, sebetulnya termasuk jenazah diri beliau. Karena asri'u bil janazah itu kan umum. Segerakan pengurusan jenazah. Jenazah siapa? Termasuk jenazah beliau itu. Nah, tetapi karena umat dalam hal ini timbul khilafiyah sehingga timbullah masalahnya. Oleh karenanya wajar timbul ini nanti dipolitisir itu. Ketika terjadi pemilihan imam, mereka ada yang punya rasa bahwa dirampas hak keimamannya itu. Katanya orang lain ribut ngurus jenazah, imam ribut ngurus pemimpin. Nah, timbul lagi masalah. Nah, para hadirin, di kita sering terjadi karena latar belakang kepercayaan, di mana ada jenazah itu diikuti oleh api, dituturkan dengan bara api. Ya, mau api semacam obor, mau api semacam parukuyan, pokoknya itu adalah diikuti dengan api. Hukumnya apa? Padahal ternyata ini yang masih banyak dilakukan oleh pribadi-pribadi muslim. Dengan tegas, Abu Burdah pernah berkata, kata Abu Burdah, "Auso Abu Musa
Abu Musa berwasiat hina hadarahul mautu, ketika akan wafat. Maksudnya hadarahul mautu itu adalah ketika akan sakarat. Makanya istilah sakarat disebut istiqdor, artinya sakarat. Orang yang sakarat itu artinya kan masih hidup. Nah, beliau berwasiat. Nah, wasiat artinya memerintahkan. Kalau di kita itu terjadi kerancuan karena dari kata wasiat jadi tausiah. Nah, tausiah dari Ustaz Anu, kenyataan ngaji we. Kenyataannya bukan merintah tapi ngalarang. Padahal tausiah itu artinya memerintah. Seperti wawassoinal insana biwalidayhi, kami perintahkan kepada manusia tentang kedua orang tuanya yang menyebabkan lahir. Di sana diungkapkan dengan kata-kata wassa. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub innallaha astafa lakumuddin. Ibrahim memerintahkan kepada anak-anaknya juga Yakub. Itu ungkapan wasiat. Jadi wasiat itu bukan seperti wasiat kalau bapak mau kudu bukan. Tapi wasam adalah perintah asal artinya. Kata Abu Musa, la tattabi'uni bimijmarin. Janganlah kalian ikuti aku dengan bara api. Jadi maksudnya apabila aku nanti mati, jangan diikuti dengan bara api. Kemudian para sahabat yang hadir pada waktu itu bertanya. Qalu, mereka berkata atau bertanya, awasami tapi syai'an, apakah kamu pernah mendengar sesuatu tentang itu? Tentu yang dimaksud dari Rasulullah. Qala na'am, benar. Min Rasulillah, aku pernah mendengar langsung dari Rasulullah. Nah, jadi kalau demikian, ternyata bukan Abu Musa saja, tapi Abu Musa mah kepanjangan tangan dari Rasulullah. Bahkan dalam riwayat yang lain, bukan hanya jangan diikuti dengan bara api, tapi jangan diikuti dengan suara-suara ribut. Tetapi di kita bukan ada alasan, ini bukan suara ribut, ini mah taklil. Kenapa? Itulah akibat dari pengaruh sinetron yang tidak benar itu. Tuh, di sinetron oke, kiai memimpin nanti. Loh. Itu ngadak-ngadak mayat tidak galeongan dengan ucapan la ilaha illallah. Sehingga seolah-olah begitulah yang dilakukan secara syar'i. Padahal yang jelas itu adalah merupakan pelebaran dan penyebaran yang bertentangan dengan syar'i. Kemudian bagaimana kalau pada satu saat kita sedang berada di jalan, berpapasan dengan jenazah, apa yang harus kita lakukan? Di sini ada dua dalil. An Abi Sa'idin qala Rasulullah. Dari Abu Sa'id Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitumul janazah faqulu lah." Apabila kamu melihat jenazah, hendaklah berdiri. Famanittaba'aha fala yajlis hatta tud'a. Dan siapa yang mengantarkannya, maka janganlah dia duduk sehingga dikuburkan. Jadi, nah di sini di kita kan umumnya itu sebelum dikuburkan
selama ngurus mayit yang lain sedang ngurus, aya nu dieu leuheung lamun dieu bari ngelepus wudu gitu. Bari duduknya di atas kuburan, ada beberapa kesalahan. Mulai dari masuk saja sudah salah. Kuburan di lengkahan. Kemudian bukan hanya di lengkahan, diduduki lagi. Bari udut lagi. Apalagi sekarang mah itu orang ngadu hayam bae di kuburan. Nah, ngalap barokah kan. Ngalap barokah tina kuburan, ngadu hayam di kuburan. Ngadu layangan gitu di kuburan. Sehingga pada satu saat ada orang mau ziarah ke kuburan keluarganya, bingung teh kapangit. Hanya untuk manor kuburan itu mengatakan, Pak, tuh, kuburan keluarga Bapak di sana. Ditunjukkan di kolong rumah gitu. Ternyata sudah dibangun rumah itu di atas kuburan itu. Palingan teh kapangit itu disumputkan. Nah, di sini katakan ketika kita melihat jenazah saja itu, kita harus pertama berdiri dulu. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana kalau sedang dalam kendaraan? Rasulullah pernah menghentikan dulu untanya, baru jenazah itu lewat. Nah, timbul pertanyaan, jenazah siapa? Kenapa Rasulullah mengungkapkannya itu umum? Idza ra'aitumul janazata, jenazah pokoknya. Apakah jenazah muslim, apakah jenazah kafir, pokoknya jenazah. Ini menunjukkan lil jinsi, jenis itu. Nah, diperkuat dengan riwayat yang nomor 42. Di sini dikatakan Jabirin qala marrobina janazatu Yahudiyin, jenazah Yahudi pernah dibawa melewati kami. Faqoma laha Rasulullah, maka Rasulullah berdiri karena jenazah itu. Wa qumna ma'ahu, dan kami pun turut berdiri. Faqulna, kami berkata, ya Rasulullah, innaha janazatu Yahudiyin. Ya Rasulullah, itu jenazah Yahudi. Apa kata beliau? Idza ra'aitumul janazata faqumu laha. Jadi sama dengan hadis yang di atas. Pokoknya bila kamu lihat jenazah, berdiri dulu. Berdiri dulu sehingga jenazah itu lewat dari kamu. Jadi ini tidak terbatas jenazah muslim, tetapi juga termasuk jenazah secara umum.